Selamat siang teman-teman semuanya. Ini yang Selamat gak enaknya siang. kalau di mute semua ya, jadi berasa ngomong sendiri. Terima kasih Mas Anam sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Tadi sebelumnya juga sudah ada kelas bahasa dan sekarang melanjutkan kelas bahasa yang selanjutnya. Ya, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung dan yang akan bergabung juga. Langsung saja untuk membuka sesi kita. Sebelum kita mulai, tadi saya minta kepada Chanisa ya, Chanisa untuk bisa membuka workshop kita dengan doa yang dipimpin oleh Chanisa. Monggo Chanisa. Ya, kepada Rahmat, terima kasih atas Sampurasun, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada teman-teman semua, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Saya pimpin sebagai pembuka doa. Doa dimulai. Sampurasun, agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci, jembarna kapara karuhun, kapara luluhur, agungna ka Gusti Nu Maha Suci, jembarna kapara luluhur, kapara karuhun, dahisna ka Ibu, kalih karama anu janten marga lantaran, umelarna urang sadaya di alam pawenangan. Dahilap kasaderek anu opat, seuneu angin cai bumi, hanet nebak ti istatep. Semoga acara kita kali ini diberi kelancaran, kita semua diberi kesehatan dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi wawasan yang baru bagi kita semua. Mungkin segitu saja Rahmat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Chanisa, hatur nuhun. Nuhun Kanisa. Nuhun pisan. Terima kasih. Kita sudah berdoa bersama teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan presentasi dari Mas Anam ya. Jadi ini sebagai gambaran umum. Jadi jadi nanti di sini teman-teman akan melanjutkan dari workshop penulisan ini, akan menulis tentang isu KBB dan juga isu tentang gender ya. Itu gambaran umum saja karena ini juga ada seragam, daripada tambah mengganggu lagi, langsung saja saya serahkan kepada Mas Anam. Silahkan Mas. Mat, masih ada Mat? Gimana Mas? Masih azan di tempatmu? Iya, baru azan. Oh, iya. Oke, di mute aja barangkali kamu ya. Oke, terima kasih Rahmat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Anam. Saya sejatinya belum terlalu kenal baik banget sama si Rahmat, tetapi saya sudah berani membuli dia berkali-kali gitu karena saya dimiliki kelebihan untuk membuli orang. Saya merasa senang sekali bisa dipercaya untuk memandu teman-teman sekarang untuk menulis. Saya basicnya memang penulis, saya nulis, ngedit di beberapa penerbit. Saya sudah ngedit banyak banget buku, tetapi bukti bahwa Anda belum kenal saya adalah menunjukkan bahwa saya memang belum terkenal ternyata. Jadi ya sudahlah, saya terima kenyataan ini. Lalu teman-teman, saya berharap forum kita ini nggak kaku banget, dalam artian gue ngomong terus kalian dengerin gitu, enggak. Jadi kalau Anda tidak keberatan, silakan Anda nyalakan video, nyalakan juga mic. Jadi sesuatu tiba-tiba Anda pengen menyela, pengen nanya, pengen nambahin, langsung saja, nggak usah nunggu saya selesai. Karena saya tidak sedang khutbah Jumat. Lalu kalian juga bisa sebenarnya, saya bukan model kakek segala tahu, bukan kakek Sugiono juga. Jadi kalau ternyata nanti di tengah-tengah saya ada yang nggak ngerti, saya juga akan ngomong nggak ngerti saja. Ini lebih ke sharing, karena kebetulan dunia menulis sudah menjadi dunia yang saya geluti bertahun-tahun ini. Saya sekarang ngajar bahasa Indonesia di
salah satu kampus ternama di Jakarta. Saya sebelumnya adalah kayak pemret gitu di media plat merah. Sekarang sudah nulis mandiri saja. Saya ngedit, saya ghostwriter dan seterusnya. Sebelum saya mulai, saya pengen sharing saja ke teman-teman dulu tentang kenapa sih kita harus belajar menulis. Apa gunanya juga buat kita untuk menulis gitu kan. Pertama menulis, apalagi kalau konteksnya di Indonesia, Anda menulis tidak langsung kaya. Aku ingat dulu ketika nerbitin buku pertama kali tahun 2009, satu buku tuh ternyata aku cuma hargai 2 juta waktu itu 2009. Dosenku yang orang Amerika terheran-heran, kalau model begini kamu nggak bisa kaya dong. Emang kenapa? Karena kalau di Amerika kamu nulis satu buku itu bisa beli satu rumah. Cara menghargainya tuh beda banget. Tapi ternyata ya entahlah, saya nulis aja. Sekarang kondisi sudah jauh lebih baik. Kalau Anda menulis, tulisan Anda bagus, fee-nya banyak. Itu yang pertama. Kenapa kita harus menulis? Karena kita malas jadi PNS. Jadi kamu tetap bisa kerja dari rumah, gajinya banyak, nulis. Sekadar info saja, sekarang nulis ngedit satu buku tuh antara 20 sampai 25 juta tarifnya. Itu 1 minggu selesai. Kalau nulis buku bisa 60 sampai 200 range-nya. Tapi yang kedua, yang ini penting banget, kenapa kita harus menulis, mohon maaf si Rahmat mungkin belum bisa mengalami, kita menulis karena kita akan membuat mantan-mantan kita menyesal. Nah itu, jangan Anda lupa. Paling nggak supaya kita tahu, ternyata andai aku dulu memperjuangkan kamu, gitu, padahal kamu sekarang terkenal ya, nggak tahu. Oke, teman-teman, jadi ini lebih ke sharing, saya akan sharing soal bagaimana cara menulis artikel, karena ini pertemuan pertama, Rahmat tadi menjanjikan akan ada pertemuan kedua, tepat pekan depan. Di pertemuan kedua, saya harap teman-teman sudah punya draft tulisan untuk kita bahas bareng. Yang saya maksud dibahas itu adalah untuk kita bantai bareng. Ini tulisan jelek banget, ini kurang bagus, ini perlu ditambah di sini, dan seterusnya. Jika teman-teman memang mau serius menulis, silakan hubungi Rahmat, kami berada di grup yang sama, semua orang yang menulis, atau barangkali Rahmat dan gengnya bisa memfasilitasi Anda semuanya untuk menulis. Itu sekadar pembukaan ya, teman-teman sekalian, ini salam perkenalan. Saya tidak mungkin kenalan dengan Anda satu persatu karena kita nggak bisa ketemu fisik, tetapi semoga setelah new normal ini kita bisa ketemu entah kapan dan gimana, kita nggak pernah tahu. Teman-teman, ini judul presentasi saya. Saya memberi judul presentasi saya kali ini adalah menulis artikel tanpa pegel. Banyak orang yang nggak mau nulis artikel karena nulis artikel itu bikin pegel. Misalnya kesulitan paling awal dari menulis artikel itu adalah memulai paragraf pertama, ya kan? Udah buka laptop lama, udah buka Word lama, tapi nggak segera dapat inspirasi mau nulis apa. Yang terjadi adalah laptopnya tetap nyala, tulisan nggak ada. Apalagi kalau coba deh gue nyari inspirasi nonton YouTube dulu deh gitu. Yang terjadi adalah Anda nonton YouTube sampai berjam-jam dan nggak ada tulisan yang selesai. Karenanya di sesi kali ini saya pengen sharing bahwa ternyata menulis itu nggak harus menunggu inspirasi. Bahkan jika Anda menulis karena menunggu inspirasi, maka Anda masih termasuk penulis amatir. Nulis itu nggak perlu inspirasi juga, karena ada tips dan triknya. Maksud saya gitu. Kalau Anda menunggu inspirasi, Anda bukan pujangga gitu. Ini kita nulis artikel. Nulis artikel itu nggak butuh inspirasi. Oke, teman-teman. Hal pertama yang pengen saya sharing ke Anda semuanya adalah sebelum Anda berhayal untuk bisa menulis, pastikan Anda adalah orang yang doyan membaca. Karena jika Anda tidak doyan membaca, Anda nggak akan mungkin bisa menulis bagus. Itu hanya bualan saja. Itu sebabnya membaca itu menjadi rukun pertama bagi semua penulis. Kalau Anda ogah membaca, berhenti saja membayangkan akan menjadi penulis. Itu syarat awal. Ini sama kayak kalau Anda baru mu'alaf kemarin, nggak usah ngaku jadi anak kardinal, atau nggak usah inilah, kejauhan, realistis saja. Kalau nggak suka membaca, jangan harap Anda bisa menulis. Tapi syarat utamanya adalah jika Anda memang serius mau menulis, Anda harus mengerti dasar bahasa Indonesia. Dasar bahasa Indonesia ini terkait dengan tata bahasa. Misalnya kapan menggunakan dipisah atau disambung, kapan menggunakan titik, koma, dan seterusnya. Jika Anda gagal di tahap itu, Anda juga sebaiknya berhenti menulis, luangkan waktu untuk
belajar, membaca, belajar lagi, baru menulis. Menulis itu nggak usah keburu-buru. Nah, karena saya nggak tahu Anda semuanya background-nya apa, sudah pernah menulis atau enggak, kemampuan berbahasa Anda sebaik apa, saya juga nggak tahu. Karenanya saya pengen interaksi dengan Anda semuanya. Saya kasih soal, Anda kasih saya jawabannya. Dari situ paling nggak itu jadi bahan awal bagi saya untuk assess teman-teman semuanya kemampuannya di mana, karenanya nanti ketika saya ngasih tugas di akhir sesi ini, tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan Anda. Jika hanya mampu tapi nggak mau, buat apa? Hanya mau tapi nggak mampu juga ngapain juga. Yang pertama, teman-teman bagaimana cara menulis kalimat ini secara baik dan benar? Silakan tulis di kolom chat. Let me see. Titik koma, harus ada tanda tanya kah? Ada tanda kutip kah? Ada kata yang harus diganti kah? Atau langsung dibacain aja, coba. Kristen, menurutmu perlu ada tanda koma atau tanda titik nggak di sini? Tanda koma yang setelah kabar burung mungkin. Tanda titik di akhir. Komanya di mana? Di sini kah? Burung atau kabar? Di setelah burung. Burung siapa? setelah Burung kamu kemana-mana. setelah burung ini. Saya dengar kabar burung, koma, kamu sakit titik. Juli Hastanto, saya dengar kabar burung kamu sakit pakai tanda tanya. Oke. Teman-teman jangan di chat dong. Ininya kalau kasih komen saya betul. ngomong aja, nyalain mic. Tulisan yang benar adalah ini hanya sebagai bukti bahwa jika Anda meremehkan tanda koma, tanda baca, kalimat Anda berantakan. Ini bukti ya, jika tidak ada tanda koma, kalimat ini berantakan. Yang sakit siapa? Kamu atau burung kamu? Ya kan? Karenanya, ini hanya untuk ngasih penegasan ke Anda semuanya, kalau nulis perhatikan tanda baca. Saya jadi editor bertahun-tahun, dan biasanya yang saya lakukan adalah tiap kali menerima naskah, saya hanya membaca 2-3 kalimat awal. Bodoh amat mau artikel panjang, mau buku, kalau 2-3 kalimat awalnya jelek, saya nggak mau nerusin. Saya balikin lagi. Karena biasanya kalau 2-3 kalimat pertama aja berantakan, selebihnya itu pasti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelek banget. Untuk ini, ada macam-macam. Kalau yang kita maksud yang sakit adalah kamu, maka komanya ada di mana? Kalau yang sakit kamu. Setelah burung. Setelah burung ya, saya dengar kabar burung, koma, kamu sakit. Titik. Kalau yang sakit ternyata burung kamu, maka komanya ada di? Setelah kabar. Kabar. Ya, saya dengar kabar, koma, burung kamu sakit, titik. Oke ya, ini titik koma. Kalau Anda mau menulis, mau nulis apapun silahkan, jangan lupa tanda koma, tanda baca. Termasuk nulis WA. Pesan-pesan WA itu jangan diinin juga tanda koma. Berikutnya, sudah lama aku pendam rasa ini, tapi gue gengsi mengakuinya. Bagaimana tulisannya benar? Ya Miko, kamu kok susah banget sampai megangin kepala mau meledak bagaimana? Kamu kok bisa punya cukuran rambut kayak Kim Jong Un gitu, gimana ya? Kim Jong Un ini, gimana menulis ini yang benar? Sudah lama aku pendam rasa ini, tapi gue gengsi mengakuinya. Ada titik komanya apa enggak? Ada. Mana? Setelah kata ini. Sudah lama aku benar merasa ini, koma atau titik? Koma. Oke. Tapi gue gengsi mengakuinya. Oke. Titik. Let's see. Halo Nilu, bagaimana cara menulis yang benar? Kalau menurut saya itu sudah ya, lama. Menurut kamu, kan yang ditanyain kamu. Jadi itu mungkin kata gue bisa dihilangin karena kan gue itu bukan bahasa Indonesia ya, tapi itu lebih kayak bahasa daerah Betawi ya nggak sih? Jakarta maksudnya. Jadi sudah lama aku pendam rasa ini, koma, tapi aku gengsi, malu mengakuinya. Oke. Itu beneran?
Iya. Sorry ya Nilo, aku udah punya istri. Gak usah pendem-pendeman segala. Ini teman-teman ya, menulis itu selain Anda harus awas terhadap penggunaan tanda baca, Anda juga harus awas terhadap penggunaan diksi. Tulisan yang benar, yang bagus itu adalah yang diksinya konsisten. Jika di depan Anda menggunakan aku, maka sampai pakai aku. Jangan ganti saya, jangan ganti gue, jangan ganti anak, ane, dan seterusnya. Aku aja. Nah, biasanya dalam tulisan-tulisan yang kita lihat, ada banyak sekali penulis yang nggak konsisten terhadap penggunaan diksi. Di awal pakai kamu, tapi di tengah jadi Anda misalnya. Kami jadi kalian. Yang kayak begini dihilangin. Karenanya tulisan yang benar untuk baiknya adalah, kalau azan jangan dikencengin, Mat. Ntar kobong aku nih. Setan tuh ini isinya nih. Nanti keluar semua. Jin-jin. Sudah lama aku pendam rasa ini, tapi aku gengsi mengakuinya, titik. Oke ya. Gengsi, gue-nya dihilangin bukan karena dia bahasa daerah, tapi karena karena gue ini nggak sama dengan subjek di awal. Jadinya nggak konsisten. Oke ya, Nil ya. Siap. Ya, makasih. Ya udah, sana pergi kamu. Entah di mana gadis itu sembunyi, padahal sudah lama aku apa ini? Aku mencari dia. Oke. Bentar, aku cari korban. Siapa? Akbar, gimana cara menulis yang benar? Itu kata di mana itu dinya dipisah. Kenapa? Entah di mana gadis itu sembunyi, Terus? koma, padahal sudah lama aku mencari dia. Ya, itu di mananya itu dipisah. Di dan mana dipisah? Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kata tempat di mana-mana. Emang tempatnya mana? Makanya mana? Loh, ini berarti nggak menunjukkan kata tempat, nggak ada tempatnya. Akbar, kalau di antara nulisnya dipisah atau enggak? Enggak. Hah? Nulisnya nggak dipisah di antara. Coba teman-teman yang lain lihat ya. Apakah nulis yang benar di antara atau yang benar? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Yang bawah. Yang Jadi pisah. di antara juga dipisah. Iya, bukan muhrim, Mas. Iya. Saya pikir juga karena meskipun di dan antara itu sama-sama suka, beda agama sih repot juga ya. Padahal katanya kita nggak pernah salah, tapi KUA-nya ribet amat. Oke deh. Si Rahmat tolong di mute aja ya urusan beginian ya, kamu belum waktunya. Hostnya dibully. Entah di mana gadis itu sembunyi, padahal sudah lama aku mencarinya. Teman-teman ingat ya, bukan mencari dia. Dia itu subjek itu di depan. Kalau jadi objek, dia jadi enklitik. Enklitik itu adalah kata penggalan akhir yang harus ditulis serangkai dengan kata yang diikuti. Nya itu nggak boleh dipisah. Masih ada juga orang yang nulisnya dipisah. Nyaku, mu, milikmu, milikku, lah, tah, kah. Itu enklitik. Harus ditulis sama. Saya mengawalinya dari grammar dulu ya, supaya Anda semuanya tahu. Saya kalau ngajar bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, selalu diawali dengan grammar. Karena grammar itu, suka nggak suka, grammar itu adalah fondasi. Jika Anda belajar bahasa tanpa grammar, speaking dulu misalnya, itu sama halnya Anda membangun gedung lantai 3 lantai, tetapi dari lantai 3 duluan. Pasti ambruk, pasti jelek. Lanjut. Engkaulah yang selama ini anti komunis. Gimana cara nulis yang benar, Riston? Engkaulah yang selama ini. Kamu ada apa sama Rahmat, Riston, kok kaosnya sama? Janjian itu janjian. Karena saling ya. Biar dikira kembar. Tapi yang satu jomblo, yang satu enggak. Ya. Kalaupun sama suka juga nggak apa-apa. Laki sama laki itu nggak apa-apa. Biar wudunya nggak batal.
Engkaulah Beda yang agama, selama- Mas Cara Rahmat. nulis yang benar. Engkaulah yang selama. Engkaulah. Mm-mm. Engkaulah disambung apa Engkaulah enggak? disambung. Engkaulah disambung. Terus? Ya, engkaulah yang lanjut, Mas. Engkaulah ya disambung yang selama ini anti komunis. Nulis anti komunis begitu. Kayaknya baiknya disambung tapi pakai apa ya? Pakai kata garis penghubung. Garis penghubung, Enggak ya? tanda Anti- hubung. Tanda hubung iya, tanda hubung anti komunis. Kalau garis panjang banget. Oh ya. Jadi gini ya, Kata apa? anti komunis gini. Anti komunis. Lalu apa tadi? Tadi Engkaulah. engkaulah digabung. Gini. Engkaulah. Ya. Oke. Adakah yang punya pendapat lain? Nggak pakai dash, nggak pakai tanda hubung. Rio nggak pakai tanda hubung. Ya, anti komunisnya nggak pakai tanda hubung. Begini. Ya, Oke ya, teman-teman, yang benar menulis anti komunis itu begini. Oh. Kenapa? Karena anti pasca itu termasuk kata depan yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Kecuali jika kita baru pakai tanda hubung ketika kata yang diikuti adalah kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya nama negara. Sorry. Ini harus pakai tanda hubung karena C pada kata Cina harus ditulis dengan C besar. Itu aja. Lalu engkaulah ini ditulis nyambung karena lah termasuk enklitik. Ini enklitik itu mu, ku, nya, lah. Pacarmu, pacarku, pacarnya. Akulah, akutah, akukah. Ya, sama aja. Semua tulisnya disambung, nggak boleh dipisah. Apapun yang terjadi mereka nggak boleh dipisah. Oke ya, lanjut. Teman-teman, tadi sekadar pemanasan awal agar Anda semuanya tahu bahwa menulis itu memang mudah, tetapi tanpa bekal tata bahasa yang bagus, tulisan Anda sebagus apapun nggak akan menjadi tulisan yang bagus. Itu poinnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke artikel. Biasanya pertanyaan awal yang dilontarkan oleh orang-orang yang mau belajar menulis itu adalah soal apa yang sebaiknya ditulis. Boleh nggak aku nulis soal alisku, misalnya? Boleh nggak aku nulis soal mantanku? Mantanku tuh cantik tapi kurang ajar banget, misalnya. Boleh nggak aku nulis soal ustadz yang sekarang sedang digandrungi banyak orang? Ya, apa sih yang sebaiknya ditulis? Pertanyaan kayak begini penting untuk diajukan dan penting juga untuk kita diskusikan bareng. Apa itu? Teman-teman yang merasa di sekitarnya berisik, matikan mic, tapi jika Anda yakin di sekitarmu aman, tenang, nyalain saja, nggak apa-apa. Oke, ada dua hal yang menjadi pertimbangan soal tema yang sebaiknya ditulis. Pertama adalah tema yang penting, dan kedua adalah menarik. Yang perlu Anda tahu adalah penting dan menarik, ini bukan dua hal yang boleh dipisah. Karenanya, jika Anda mau menulis, pastikan tema yang Anda tulis penting, tetapi juga menarik. Misalnya, kalau aku mau menulis tentang alisku, misalnya alis dan masa depan Islam. Misalnya ya, aku bikin artikel kayak gitu. Alis dan masa depan Islam. Okay. Sampai begitu ya. Aku di kelas teologi itu bahas soal alis soalnya, karena alis ini ternyata bukti ketidaksempurnaan Tuhan. Tuhan sempurna bikin alis bener aja nggak bisa. Makanya sama cewek-cewek kan direvisi, dicukur, garis lagi. Gimana? Kasih Tuhan bikin aja nggak bisa. Misalnya. Nah, misal aku nulis tentang alis dan masa depan Islam. Mungkin ya, judul ini menarik, tetapi apakah penting? Barangkali nggak penting. Karena nggak penting, makanya nggak usah ditulis. Ya, atau penting tapi nggak menarik, ya nggak usah ditulis. Pertimbangannya selalu itu, penting dan menarik. Ini contoh ya. Contoh berita-berita yang ada di sekitaran kita. Nikita Mirzani masak steak hingga kirim makanan pakai mobil mewah.
Barangkali ini menarik, tapi apakah penting? Enggak. Apa pentingnya baca kayak gini? Apa pentingnya Anda menulis soal ini? Enggak penting sama sekali. Meskipun populer. Ya. Yang kedua adalah mengenal Kim Hye. Ini maknya gimana ngasih nama, kok repot banget. Istri yang diselingkuhi di The World of the Married. Barangkali ini yang menarik tapi nggak penting. Jangan jadiin artikel. Apalagi jika, ini yang paling saya sebel dari artikel itu adalah artikel yang diawali dengan judul berupa pertanyaan. Ini bukan soal ujian. Jadi, judul itu atau tema itu adalah sebuah penegasan, bukan malah pertanyaan. Karena kita nggak sedang ujian. Marak rapid test corona mandiri, bolehkah dilakukan sendiri? Yompo. Malah nanya. Kok nggak ngerti kan? Kamu wartawannya. Kamu penulisnya. Kamu yang cari tahu lah. Bukan malah nanya. Bentar, saya minum kopi. Emosi. Enak ya ternyata bikin acara webinar begini ya, panitia nggak usah ngasih kopi ya. Nggak ada konsumsi. Gitu ya, nggak ada akhlak ini. Apa ini? Foto petenis cantik isolasi dengan penggemar pria dengan syarat tak terduga. Ini selain nggak penting, nggak menarik, judulnya membingungkan. Maksudnya apa ini? Petenis cantik isolasi dengan penggemar. Isolasi dengan penggemar itu apa? Dengan syarat tak terduga. Apa sih? Itu sebabnya Anda harus perhatikan jika bikin artikel, pastikan artikel Anda judulnya menarik. Karena judul itu adalah awal bagi pembaca untuk memutuskan mau membaca atau enggak. Kalau judulnya bingungin kayak gini, nggak ada yang baca. Oke ya. Aku dulu waktu masih di redaksi, sering marah-marah kalau teman-teman di bagian lapangan atau bagian bikin beritanya jelek, judulnya nggak masuk akal. Pulang aja kamu jualan cenil sana atau jualan topeng, nggak cocok sama jadi wartawan. Bikin judul aja berantakan. Untuk dilatih ya, bikin kayak gini nggak. Meskipun ternyata sekarang yang ini agak menyebalkan, judul-judul kayak gini justru laku di pasaran. Ya. Apalagi judulnya yang pakai angka. Ini 5 syarat istri solehah. Yang nomor 3 pasti mengejutkan. Gitu kan? Yang belum baca nomor 1 aja belum ke nomor 3 mengejutkan. Hal-hal yang kayak gini termasuk ke clickbait ya. Namanya, aku sih di media, saya sekarang megang 3 media. Aku selalu menekankan bodoh amat sama populer, sama apalah clickbait dan seterusnya, kita ngikutin pakem. Bahwa wartawan itu adalah mewartakan, bukan menanyakan. Karenanya kalau ada wartawan bikin berita malah menanyakan, misalnya benarkah Syahrini sekarang kebalikan sama Anang, bodoh amat itu nanyain. Kamu datang ke Syahrini tanya balikan atau enggak, beritakan. Harusnya gitu. Bukan malah kita. Aku bangun tidur baca benarkah Syahrini, enggak tahu. Kenal aja enggak kok sama Syahrini, malah ditanyain gimana maksudnya. Minum kopi dulu, emosi lagi. Ngopi dulu sore-sore di pantai ini kan harusnya nggak emosi. Sekarang kita masuk ke struktur tulisan ya. Ini sudah mulai masuk ke teori. Teman-teman, struktur tulisan itu hanya ada 3 sebenarnya. Pertama judul, lalu pembuka dan penutup. Batang penutup. Judul seharusnya judul itu berisi kira-kira yang dari orang membaca judulmu lalu bertanya-tanya kenapa. Misalnya nih, aku dulu pernah nulis yang terlalu viral itu tentang kritikku terhadap para ukhti, perempuan-perempuan bercadar yang gila selfie. Jadi waktu itu aku bikin artikel judulnya Ajak Aku Selfie Ukhti. Ini judul ini membuat orang bertanya-tanya, emang kenapa ukhti emang kenapa minta diajak foto sama si ukhti, ya kan? Atau emang kenapa dengan ukhti nggak boleh selfie? Aku sih waktu itu risih aja si ukhti-ukhti ini ngapain selfie sih, mukanya kan nggak kelihatan juga. Jadi kalau ngeposting ke Facebook itu ya, yang mana mukamu nggak kelihatan ngapain selfie gitu maksudnya. Lalu pembuka itu berisi what? Jadi berisi detail apa yang akan kita bahas, lalu batangnya itu soal how, penutup soal so what. Yang perlu Anda perhatikan adalah di pembuka sebaiknya Anda mengawali
artikel Anda di paragraf awal, let's say, di paragraf awal Anda memberikan detail soal apa yang Anda sampaikan. Misalnya, kita menulis soal menghormati kebebasan beragama, maka di bagian awal kita menjelaskan konsep yang dimaksud bebas apa, yang dimaksud agama apa, dan kenapa kita harus menghormati. Gitu ya. Di batang itu soal how. How itu soal implementasinya. Bagaimana cara kita menghormati kebebasan beragama. Termasuk bagaimana jika ada orang yang menolak untuk melakukan penghormatan terhadap keberagaman